Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Selamat malam Prof. Tati. Saya Yuanita Oktavina dengan NIM 2020-610578 akan mempresentasikan proposal bab 123. Mohon izin untuk share screen. Di sini saya menjelaskan pengaruh tentang experiential marketing, brand trust, dan service quality terhadap customer satisfaction pada studi Coffee Toffee Complex Ruko Sun City Sidoarjo. Untuk latar belakang masalah, di sini saya mengambil sampling konsumsi kopi nasional yang saya ambil dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, hingga 2021. Untuk latar belakang masalah, di saat ini di berbagai penjuru daerah di Indonesia dengan marak berdirinya coffee shop yang ramai yang dikunjungi kalangan muda milenial. Untuk coffee shop di Indonesia juga didukung oleh mesin atau alat produksi kopi yang sangat canggih jika dibandingkan dengan zaman dulu. Untuk latar belakang masalah di sini, saya menjelaskan ada beberapa gerai Coffee Toffee yang ada di Surabaya dan Sidoarjo. Kebetulan di Sidoarjo di sini hanya ada satu Coffee Toffee, yaitu hanya ada di Ruko Sun City Mall Sidoarjo. Untuk pertumbuhan Coffee Toffee di Sidoarjo itu semakin pesat ya, sudah lumayan, sudah tentu untuk menimbulkan persaingan bisnis yang makin ketat, sehingga pengelola kedai kopi harus terus pandai-pandai berinovasi dalam mengelola dan memasarkan kedai kopinya. Untuk perumusan masalah di sini ada 3, yaitu pengaruh experiential marketing terhadap customer satisfaction, pengaruh brand trust terhadap customer satisfaction, yang terakhir ada pengaruh service quality terhadap customer satisfaction pada Coffee Toffee Ruko Sun City Sidoarjo. Untuk tujuan penelitian di sini peneliti mengambil pengaruhnya experiential marketing, pengaruh brand trust terhadap customer satisfaction, dan yang terakhir meneliti pengaruh service quality terhadap customer satisfaction pada Coffee Toffee Ruko Sun City Mall Sidoarjo. Untuk manfaat penelitian ada manfaat teoritis dan praktis. Untuk teoritisnya di sini saya sebagai peneliti diharapkan dapat memberi manfaat dalam memperdalam pengembangan ilmu marketing. Yang kedua, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang implementasi ilmu marketing. Untuk manfaat praktis di sini, peneliti diharapkan dapat membantu memberikan gambaran pada pihak pengelola Coffee Toffee yang ada di Ruko Sun City Sidoarjo tentang kepuasan dari pelanggan. Yang selanjutnya, penelitian ini juga diambil agar dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan langkah strategi marketing dari pihak pengelola Coffee Toffee Ruko Sun City Mall Sidoarjo. Di sini saya mengambil sampling dari penelitian terdahulu. Kebetulan saya juga mengambil penelitian kuantitatif, jadi saya juga melihat ada beberapa 4 peneliti yang juga mengambil penelitian kuantitatif dengan judul yang berbeda. Untuk landasan teori, saya mengambil experiential marketing, brand trust, service quality, dan customer satisfaction. Untuk experiential marketing ada beberapa pengertian, yaitu menurut ALMA tahun 2013, itu pada strategi ini perusahaan tidak hanya menawarkan barang berkualitas, tetapi juga memberikan manfaat emosional berupa memorable experience, yaitu memberikan pengalaman yang mengesankan yang tak terlupakan. Yang kedua, dalam Nusantara 2020 menjelaskan ada 5 dimensi, yaitu sense, feel, think, act, dan relate.
Untuk brand trust di sini menurut Kotler dan Armstrong tahun 2016 bahwa kepercayaan customer ini resikonya karena ada hanya harapan atau ekspektasi yang tinggi terhadap segala merek tersebut, sehingga akan menimbulkan kesetiaan dan kepercayaan terhadap suatu merek. Yang kedua dari Ika dan Gustini tahun 2011, bahwa brand trust itu dapat diukur melalui dua dimensi, yaitu dimension viability dimensi, yang dapat diukur melalui indikator dan nilai atau value. Yang kedua, dimension intentionality yang diukur melalui security dan trust pada suatu merek. Untuk service quality, ada Cipcono tahun 2012, di mana pengendalian tingkat keunggulan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk menurut Pandi Cipcono juga tahun 2015 ada 5 dimensi, yaitu reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Untuk customer satisfaction di sini menurut Kotler tahun 2014, ya kesenangan atau ketidakpuasan yang timbul itu dari membandingkan sebuah produk dengan harapan konsumen atas produk tersebut. Untuk indikatornya menurut Forman dan Failzon tahun 2020 ada 3, yaitu kepuasan secara keseluruhan, konfirmasi harapan, perbandingan, dan situasi yang ideal. Ini ada kerangka penelitian dari yang setelah saya jelaskan tadi. Ada 5 dari experience marketing, ada 2 dari brand trust, ada 5 juga dari service quality, kemudian ada customer satisfaction yang ada 3 pengaruhnya tadi. Untuk hipotesis penelitian ada experiential marketing, ini pengaruh customer satisfaction-nya pada Coffee Toffee, Ruko, Sun City, Sidoarjo. Yang kedua, brand trust-nya itu pengaruh terhadap customer satisfaction. Yang ketiga, service quality-nya juga customer satisfaction. Untuk rancangan penelitian, di sini saya menggunakan kuantitatif yang sudah saya jelaskan tadi. Ada beberapa contoh 4 penelitian kuantitatif yang menurut saya cukup menarik untuk di hipotesis tadi. Untuk menurut Sugiono, di sini juga rancangan penelitian dari tahun 2014. Ini merupakan penelitian yang diambil secara ilmiah dengan mendapatkan data yang valid, yaitu dengan tujuannya itu dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan dalam suatu pengetahuan, sehingga itu dapat memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bisnis tersebut. Untuk populasi di sini menurut Sugiono tahun 2016 juga yang merupakan daerah generalisasi yang terdiri dari objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan ciri tertentu yang disetujui oleh peneliti untuk dianalisa dan kemudian diambil kesimpulannya masing-masing. Untuk populasi yang dimaksudkan ini adalah saya mengambilnya konsumen yang datang di Coffee Toffee, Ruko, Sun City Mall, Sidoarjo. Untuk sampling di sini menurut Sekaran dan Bogi tahun 2016, yang artinya itu bagian dari populasi yang termasuk beberapa anggota yang telah dipilih. Sedangkan sampel menurut Sugiono tahun 2018 yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ini ada penentuan samplingnya karena dalam populasi ini penelitian tidak diketahui jumlahnya, maka saya menggunakan rumus Lemeshow untuk mengetahui jumlah samplingnya dengan keterangan atau rumusnya sesuai ini. Jumlah sampling, nilai standar, estimasi proporsi populasi dibagi dengan tingkat ketelitian 10%. Untuk penentuan samplingnya dengan rumus yang itu tadi, maka perhitungannya digenapkan, maka jumlah sampling yang diambil yang sebenarnya kurang lebih dari 96 orang, ini kami bulatkan menjadi 100 responden yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Untuk uji validitasnya menggunakan untuk mengukur sah atau tidaknya
dalam kuesioner. Jadi untuk uji validitas ini dijadikan patokan yang valid atau tidaknya sebuah pertanyaan kuesioner. Jadi suatu kuesioner ini dinyatakan valid bila pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner dianggap mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Ini untuk perhitungannya dari uji validitasnya. Untuk uji reliabilitasnya digunakan untuk mengukur suatu data kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk tersebut. Jadi suatu kuesioner itu dianggap reliable atau handal jika jawaban responden tersebut terhadap pertanyaan cukup konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ini untuk perhitungan uji reliabilitasnya. Untuk teknik analitis datanya, ada uji regresi linear berganda, uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasiknya ada uji normalitas, multikoloneritas, heteroskedasitas, dan uji hipotesis. Sekian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.